Perkenalkan, nama saya Satria Nugraha. Saya adalah seorang mahasiswa di program studi pendidikan profesi guru di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ini adalah video praktik mengajar saya di SMK 2 Depok Sleman, tepatnya di program studi teknik permesinan. Saya sendiri mengampu di mata pelajaran gambar teknik mesin. Oke, selamat pagi semuanya. Oke, sebelum memulai pelajaran hari ini, untuk itu ketua kelas dipimpin dulu biar kita belajar hari ini itu bermanfaat. Oke, ketua kelasnya siapa? Ya, dipimpin dulu, doa dulu. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Kita absen dulu ya. Abian Maulana, Adisa Dino, Aditya Pramana Putra, Aditya Putra Wicaksono, Afkan Rifki, Arga, Ahmad Zaki, Al Bilal, Alvino, Alif, Alfiano, Alvin, Alvino, Andreas, Andrian, Angger, Aprilia, Arsyad, Aruna, Arsyaf, Ashraf, Bagus, Banyu, Kaisar, Dika, Dimas, Dakswan, hadir, Eka, Fani, Farhan, Fauzi, Florentinus Bagus, Gavin, Geraldo, Gesang, Gatvan. Oke, lengkap ya? Oke, untuk hari ini nanti kita mau belajar tentang proyeksi. Nah, ada yang udah tahu apa itu proyeksi? Belum ya? Nah, tolong dihidupin Mas. Oke, kita hari ini mau belajar tentang proyeksi. Apa itu proyeksi? Nah, proyeksi itu adalah cara kita melihat suatu benda dalam bentuk dua dimensi dalam satu arah. Maksudnya gimana toh? Nah, maksudnya itu nah kayak gini, kita punya benda 3D, kita akan gambar di sebuah kertas. Nggak mungkin kita gambarnya langsung 3D. Kenapa? Itu akan sangat sulit untuk digambar. Karena itu kita akan buatnya menjadi 2D. Nah, ada aturannya, yaitu gambar proyeksi, biar kita jelas lihatnya. Jadi kita melihat dari satu sisi dulu. Umpama ini dari sisi depan, jadi kita melihat ini ada benda bentuknya L. Nah, nanti di pandangan lain mungkin kita akan melihat benda yang berbeda. Nah, kenapa kita harus belajar proyeksi ini? Nah, itu ada di tujuan pembelajaran hari ini, yaitu kita dapat memahami jenis proyeksi dalam gambar teknik.
yaitu ada proyeksi Amerika dan juga proyeksi Eropa. Nah, kenapa harus dipelajari? Karena di dalam dunia industri nantinya semua gambar itu menggunakan gambar 2 dimensi, nggak langsung 3D. Mungkin ada 3D-nya, tapi 3D-nya itu isometri, jadi menunjukkan gambarnya aja. Tapi untuk ukuran-ukurannya semuanya dalam bentuk 2 dimensi menggunakan pandangan. Karena itu nanti kita harus mengerti, memahami proyeksi dalam gambar teknik. Nah, ada 2, yaitu proyeksi Amerika dan juga Eropa. Ada yang udah pernah dengar proyeksi Eropa Amerika? Oke, lanjut. Gambar proyeksi Eropa. Nah, proyeksi Eropa itu merupakan suatu metode dalam gambar teknik di mana proyek ditempatkan di antara pengamat bidang proyeksi. Hasilnya gambar diterapkan akan berbeda pada posisi yang berlawanan. Maksudnya gimana? Maksudnya saat kita menggambar dengan proyeksi Eropa, saat kita menggambar benda 3D kayak gini bentuknya. Nah, itu pandangan kanan ini akan digambar di sebelah kirinya. Padahal dia pandangan kanan, tapi digambar di sebelah kiri. Begitu juga pandangan depannya. Jadi saat kita menggambar pandangan atasnya, saat kita menggambar pandangan atas digambar di sebelah bawahnya. Karena itu dia disebut proyeksi yang berlawanan. Nah, contohnya kayak gini. Ini ada pandangan depan. Nah, kan saat kita melihat dari sisi kiri itu harusnya dari sini. Tapi dia harusnya digambar di sisi kanannya, bukan di sisi kirinya. Kebalik ini. Jadi harusnya digambarnya di sini. Mulai kalau atas, digambarnya di bawah. Tapi tetap dilihatnya dari atas. Tapi pandangannya di bawah. Nah, untuk yang berikutnya, jenis kedua itu proyeksi Amerika. Yaitu kalau ini yang kita lihat sama yang kita gambar itu sama. Jadi maksudnya saat kita menggambar, pandangan kanannya juga digambar di kanan. Kalau Eropa tadi kan digambar di kiri. Nah, kalau Amerika digambar di kanan. Sama, yang atas juga digambar di atas, nggak di bawah. Kebalikan dari proyeksi Eropa. Nah, itu contohnya tadi. Kemudian, nah dalam gambar teknik itu ada etiket. Nah, di dalam etiket itu pasti akan ada petunjuk proyeksinya. Nanti kalau kalian gambar harus diperhatikan kayak di etiketnya itu ada proyeksi apa. Nanti kalian bisa menentukan baca gambarnya itu gimana biar jelas. Nah, di proyeksi sudut pertama atau proyeksi Eropa, kenapa kok disebut sudut pertama? Karena dia di kuadran 1. Gambar yang T itu kan di 1 toh. Nah, sedangkan yang Amerika dia berada di kuadran 3. Makanya dia disebut proyeksi sudut ketiga. Nah, ini yang membedakan cuman penempatan logonya. Kalau yang Eropa logo bujur sangkarnya di kiri, kalau yang Amerika di kanan. Nah, kita lanjut. Nah, ini untuk menentukan pandangan sebuah gambar. Nah, sebelum menggambar nantinya kan pasti ada pandangan depannya. Nah, itu yang menentukan kalian sendiri kalau nggak ada petunjuknya. Nah, gimana cara menentukannya? Yaitu dengan memilih sisi yang paling mewakili bentuk kerja. Maksudnya gimana? Ini tak contohin langsung aja. Kayak ya di sini ada pandangan depan sebuah manusia, yaitu kan dilihatnya di depan. Kenapa kok kuda nggak dilihatnya dari depannya kuda? Karena nanti kalau kita melihat kuda dari depan, kita nggak akan tahu kalau kuda punya ekor. Kita nggak akan tahu kalau kuda kakinya 4. Maka dari itu dia pandangan depannya digambar dari samping. Nah, untuk mewakili, menunjukkan bentuk paling lengkap dan jelas. Kalau yang manusia kan udah jelas, ada 2 mata, ada rambut. Kalau kita gambar dari depan, kita udah tahu keseluruhan gambarnya. Nah, oke.
Ada yang mau bertanya? Yo Mas Dino. Bagaimana cara kita tahu bahwa itu menggunakan sistem Eropa dan Amerika? Oke, nah tadi ya kan udah tak bahas. Nah tadi awalnya itu kalau Eropa pasti dia akan berlawanan. Jadi nanti digambar pandangan depannya akan pandangan atasnya akan digambar di bawah dan juga ada ada logonya. Jadi nanti saat kalian menganalisis sebuah gambar saat di PT atau pas kalian PKL, nanti kalau suruh ngelihat gambarnya kok masih bingung, nah itu kalian harus menentukan logonya dulu, logo sudut pertama atau sudut ketiga, baru kalian analisis gitu. Nah ada yang mau bertanya lagi? Apakah dalam satu gambar boleh menggabungkan antara sistem Eropa dan Amerika? Nah kalau itu nggak boleh ya. Jadi sistem ini udah dibagi dua, yaitu sistem Eropa dan Amerika. Udah ada aturannya sendiri-sendiri. Jadi kalau kalian menggambar nantinya digabung, nanti kayak pandangan atasnya digambar di bawah, tapi pandangan kirinya digambar tetap di kiri, nanti akan bingung bacanya, nggak nyambung karena udah ada aturannya sendiri-sendiri. Nah, begitu, apakah kurang jelas? Ada pertanyaan lain? Kalau di Indonesia sendiri biasanya menggunakan proyeksi Eropa atau Amerika? Nah, kalau di Indonesia itu kalau sepengalaman saya ya, kalau sepengalaman saya di PT, kayak kan kemarin aku juga sempat di magang di PTI, kebanyakan itu pakainya Eropa, pakainya Amerika. Kenapa? Karena dia mudah dibaca. Kalau Eropa kan dia kebalik-balik toh. Nah, makanya di Indonesia mereka kebanyakan memakai aturan Amerika. Tapi kalian juga harus teliti dulu karena ada juga PT yang menerapkan pandangan Eropa. Jadi nanti kalian harus teliti di pembacaan logonya biar nggak salah. Nah, itu materi hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan mengerjakan job gambar. Bentar, nanti tak kirim ke grup, kalian bisa melihatnya. Oke, untuk tugas hari ini nanti kita mau buat gambar 3D. Ini jadi 2D pandangan Eropa dulu. Nah, sebelum masuk ke job, aku mau ngasih sedikit gambaran gimana cara memandang proyeksi Eropa dan Amerika. Nah, ini ada suatu benda. Bentuknya kita nggak tahu. Kalau kita lihat dari pandangan atas, dia bentuknya kotak, ada lingkaran. Kalau kita lihat dari dari mana? Pandangan apa? Ini pandangan samping. Samping kanan apa kiri? Samping kanan. Nah, kalau kita lihat dari samping, ada lingkaran hole di sini, dan lihat di sini juga ada hole. Nah, gimana kita menentukan gambar tampak depannya? Nah, ini bisa kita tarik garis, tes. Nah, berarti di sini ada kotak. Ini juga kita tarik garis, berarti kotak sini sampai sini nyatu. Terus ada lingkaran di sini. Berarti
ini lingkarannya sejajar. Gini. Terus di sini ada garis satu di sini. Nah, apa maksudnya? Berarti di sini tidak kotak full, nggak kotak kayak gini, karena dia ada garisnya. Nah, ada dua kemungkinan. Bisa dia bentuknya kayak gini, bisa dia bentuknya kayak gini. Nah, itu tergantung kalian. Kalian nanti boleh gambar kayak gini, boleh gambar kayak gini, tergantung pandangannya. Nah, kemudian yang kedua, ada yang mau coba nggak salah satu yang ini? Ayo, salah satu perwakilan. Yo, biar paham, Mas Dinowe. Yo. Oke. Berarti itu pandangan apa? Sudah, siapa dulu? Depan. Depan. Yang ini ke depan, ini atas. Ya. Berarti pandangan? Proyeksi? Proyeksi Eropa. Ya. Jas. Oke ya. Oh. Terus putus ya, Mas? Ya. Oke, bener ya teman-teman. Nah, ini ada satu detail kecil yang Mas Dino udah tahu. Ada garis putus-putus di sini. Nah, ini kenapa kok putus-putus? Kenapa, Mas? Soalnya ini kan ibarat kayak kita kan lihat dari sini. Ya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya misal ini ya gak kelihatan aja, ini tuh kan kayak ada tebel. Ini sebenarnya masih iya namanya ya tebel lah ini ukurannya sih. Ini tuh gak kelihatan dari tata depan. Oke, nah tak jelasin ya. Jadi gambar ini kalau kita lihat dari depan itu lihatnya dari sini. Set. Nah, dia ketutupan sama benda ini. Garis ini tuh ketutupan. Jadi kalau ketutupan kita gambarnya harus garis putus-putus. Oke, sip Mas Dino, bisa balik. Mantap. Ada yang bingung? Apa udah pada dong? Udah ya, nek udah. Hari ini ada job, satu job. Nanti jobnya sampai pulang itu jobnya menggambar. Nanti pandangannya pandangan Eropa. Jangan kebalik. Pandangan Eropa itu tampak atasnya di bawah, tampak kanannya di atas, tampak kanan di kiri. Oke, sip. Tak kirim di WA grup gambarnya. Gambarnya kayak gini. Nanti kalau bingung bisa tanya ke depan. Jangan malu bertanya, kalau malu nanti bingung sendiri. Oke. Bim. Fish. Viral. Pasen. Oke. Udah tadi setelah tak review, tak cek dari hasil kerja kalian, itu hasilnya udah cukup bagus. Tapi ada beberapa yang masih bingung gimana cara menentukan. Kan ada benda yang tersembunyi. Nah, di sana masih ada beberapa siswa yang masih bingung gimana cara menentukan garis putus-putusnya. Nah, untuk itu nanti di rumah bisa belajar lagi, bisa cek di YouTube gimana toh caranya memahami sebuah benda, karena di sini kita harus tahu bentuknya
3D-nya tuh kayak gimana. Kalau yang job 1 ini kan udah ada 3D-nya, dijadikan 2D enak. Nah kalau jobnya 2D terus disuruh pandangan lagi, nanti agak bingung karena kalian juga harus menentukan 3D-nya. Tapi dari sekian banyak siswa tak lihat udah bagus semua, juga udah gambarnya tuh nggak ada banyak coret-coretan. Nah tapi nanti tetap belajar lagi karena ini masih awal. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah untuk pelajaran hari ini kita sudah belajar macam-macam proyeksi dari Eropa, Amerika, dan juga gimana cara menggambarnya. Nah untuk besok kita akan masuk ke proyeksi Amerika. Jadi nanti di rumah kalian bisa belajar dulu gimana menggambar proyeksi Amerika. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya yang tanya. Nah tadi udah belajar apa aja? Proyeksi Eropa, Amerika. Eropa di kuadran 1. Oke, Amerika 3 apa 2? 3. Nah terus kalau di Indonesia sendiri pakainya biasanya pakai Pak Amerika. Oke, bedanya Amerika Eropa? Eropa dibalik, kalau Amerika sesuai pandangan. Oke. Nah, mungkin itu saja karena kalian juga udah sedikit memahami bagaimana cara kerja pandangan Amerika dan Eropa. Karena juga waktu yang udah terbatas, kita cukupkan pelajaran hari ini. Sebelum kita pulang, ketua kelas bisa pimpin dulu dalam doa biar kita pulang dengan keadaan selamat. Oke, ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.